Gempa bumi Kobe 1995, mayoritas 31,9%. Korban menyelamatkan diri sendiri. Salam jumpa kembali dengan YouTube channel Labirin Penanggulangan Bencana. Kali ini kita membahas hasil survei yang dilakukan kepada korban selamat dampak gempa bumi. Hasilnya mayoritas korban menyelamatkan diri sendiri dan diselamatkan oleh keluarga. Sebelumnya mohon subscribe, komen dan share untuk pengembangan channel ini ke depan. Berdasarkan Ensiklopedia Britannica, gempa bumi Kobe tahun 1995, tanggal 17 Januari 1995. Gempa bumi skala besar di wilayah metropolitan Saka Kobe, Hanshin, di Jepang bagian barat yang merupakan salah satu serangan terkuat, paling mematikan, dan paling mahal yang pernah terjadi di negara itu. Gempa bumi terjadi pada pukul 5.46 pagi pada hari Selasa, 17 Januari 1995, di bagian selatan prefektur Higo, Honshu Barat Tengah. Itu berlangsung sekitar 20 detik dan terdaftar sebagai magnitudo 6,9 atau 7,3 pada skala Richter. Episentrumnya adalah bagian utara Pulau Awaji di Laut Pedalaman, 12,5 mil, 20 km, dari pantai kota pelabuhan Kobe. Fokus gempa berada sekitar 10 mil, 16 km, di bawah permukaan bumi. Wilayah Hanshin adalah wilayah perkotaan terbesar kedua di Jepang, dengan lebih dari 11 juta penduduk. Dengan epicentrum gempa bumi yang terletak sedekat itu dengan daerah yang padat penduduk, dampaknya sangat besar. Perkiraan jumlah korban tewas sekitar 6.400 orang menjadikannya gempa bumi terburuk yang melanda Jepang sejak gempa bumi Tokyo Yokohama, Great Kan, tahun 1923, yang menewaskan lebih dari 140.000 orang. Kehancuran gempa Kobe termasuk 40.000 orang terluka, lebih dari 300.000 penduduk kehilangan tempat tinggal, dan lebih dari 240.000 rumah rusak, dengan jutaan rumah di wilayah tersebut kehilangan layanan listrik atau air. Kobe adalah kota yang paling parah terkena dampak dengan 4.571 korban jiwa, lebih dari 14.000 orang terluka, dan lebih dari 120.000 bangunan rusak, lebih dari setengahnya runtuh sepenuhnya. Sebagian dari jalan tol Hanshin yang menghubungkan Kobe dan Saka juga runtuh atau rusak parah selama gempa bumi. Gempa bumi tersebut penting karena memperlihatkan kerentanan infrastruktur. Pihak berwenang yang mengklaim kemampuan ketahanan gempa Jepang yang unggul dengan cepat terbukti salah dengan runtuhnya sejumlah bangunan yang konon tahan gempa, jalur kereta api, jalan layang, dan fasilitas pelabuhan di wilayah Kobe. Meskipun sebagian besar bangunan yang dibangun sesuai dengan kode bangunan baru mampu menahan gempa, banyak bangunan lain, terutama rumah-rumah tua berbingkai kayu, tidak mampu. Jaringan transportasi lumpuh total, dan kurangnya kesiapsiagaan bencana nasional juga terekspos. Pemerintah dikritik keras atas responsnya yang lambat dan tidak efektif, serta penolakan awalnya untuk menerima bantuan dari negara asing. Pasca bencana Kobe, jalan, jembatan, dan bangunan diperkuat untuk menghadapi gempa bumi berikutnya, dan pemerintah nasional merevisi kebijakan tanggap bencananya. Jaringan transportasi darurat juga dirancang, dan pusat evakuasi serta tempat penampungan didirikan di Kobe oleh pemerintah prefektur Higo. Survei kepada korban gempa Kobe yang selamat. Terhadap korban yang selamat dari kematian, Fire and Disaster Management Agency, FDMA, Jepang melaksanakan survei dengan hasil sebagai berikut. Korban yang menyelamatkan diri sendiri sebanyak 31,9%. Korban yang diselamatkan tetangga sebanyak 28,1%. Korban yang diselamatkan pejalan kaki sebanyak 2,6%. Korban yang diselamatkan tim penyelamat sebanyak 1,7%. Dan diselamatkan oleh lain-lain sebesar 0,9%. Hasil survei ini ternyata mayoritas korban selamat karena menyelamatkan diri sendiri atau evakuasi mandiri, yaitu sebesar 31,9%. Hasil ini memberikan pesan kepada kita bahwa perlunya kesiapsiagaan dan pengetahuan atau kapasitas secara teknikal dan taktikal.
Dari hasil survei ini juga memberikan pesan bahwa ketika terjadi bencana jangan mengharapkan tim penyelamat datang. Karena sebesar 28,1% yang menyelamatkan korban adalah dari anggota keluarga sendiri. Bahkan hanya 1,7% saja korban diselamatkan oleh tim penyelamat. Jangan terlalu berharap dengan tim penyelamat. Karena tim penyelamat datang dari kejauhan dan memerlukan waktu yang lama sampai ke tempat kejadian dan korban. Sedangkan bencana gempa bumi datang secepat kilat yang secepat itu pula merenggut korban. Survei gempa Kobe ini disampaikan semoga kita dapat mengambil hikmah dengan memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan untuk evakuasi mandiri dalam jenis bencana apapun. Hasil survei gempa Kobe ini telah menjadi role model dalam penyelamatan korban bencana hingga kini, yaitu pengetahuan dan kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, adalah bagian krusial dalam penyelamatan jiwa dengan peningkatan kemampuan teknikal dan taktikal dalam evakuasi mandiri. Dari gempa bumi Kobe tahun 1995 ini pula melahirkan slogan, "Siap untuk selamat". Demikian hasil survei gempa Kobe ini disampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan siap untuk selamat.